Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di akhir pekan ini. Kita mau membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan marilah kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kami ucap syukur kepada Tuhan, Bapa semesta alam, Allah yang Maha Kuasa, untuk segala penyertaan-Mu dari sepanjang minggu ini. Dan kiranya apa yang telah kami saksikan, segala perbuatan Tuhan dan kebaikan-Mu, ya penyertaan-Mu bagi kami. Biarlah di akhir pekan ini kami bersyukur hanya kepada-Mu saja. Bapa, berkati kami ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sertai kami dengan roh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan bagi kita di akhir pekan ini, di tanggal 2 September tahun 2023. Mazmur 107 ayat 21. Demikian tertulis dalam kitab Mazmur pasal 107 ayat 21. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikian jauh tertulis dalam firman Tuhan. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, ini adalah nyanyian syukur. Kitab Mazmur 107 sampai 150, dan di 107 ini adalah bagian dari nyanyian syukur. Karena Tuhan menebus. Dan ayat ini mengatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang ditebus? Seingat saya, kalau sesuatu ditebus, berarti dia sudah sebenarnya meletakkan haknya kepada kuasa lain, dan akhirnya butuh penebusan. Kalau tidak dibayar, tidak bisa lagi menjadi kembali haknya. Dan itu contohnya kalau kita menggadai barang, ya kan? Kalau kita memberi hak kita kepada tempat kita menggadai sesuatu, lalu kita diberi gantinya yang tidak senilai sebenarnya, tapi kita harus membayar sesuatu tapi ketika tidak kalau sudah lunas baru itu namanya ditebus kembali. Tapi kalau tidak mampu, akhirnya bunga semakin banyak mengikat. Apa yang bisa membebaskan kita supaya tidak kehilangan hak tebusan? Makanya kalau dibilang korban tebusan, berarti adalah korban untuk mengembalikan hak yang sudah kehilangan hak. Itu adalah hal yang luar biasa. Bayangkanlah bagaimana sukacitanya seseorang yang bodoh. Kalau kita baca di 17. Nyanyian ini, ada orang bodoh yang menderita karena pelanggarannya, karena kesalahan-kesalahan mereka. Akhirnya penyesalan biasa. Kalau karena kebodohan dan kesalahan, ujungnya adalah penyesalan. Penyesalan selalu datang terlambat. Karena kalau datang duluan namanya bukan penyesalan, tapi pendaftaran. Nah, mereka tidak laku makan lagi. Mereka berseru hanya kepada Tuhan dalam kesesakan. Nakpesoni. Walaupun karena kesalahan dan kebodohan, ternyata Tuhan mau menebus. Karena memang dari awalnya anak manusia penuh dengan kebodohan. Dia pikir dia pintar, bisa menyelamatkan dirinya. Tapi ternyata semakin dalam kejatuhan manusia karena mengandalkan hikmatnya tanpa mau mengandalkan Tuhan. Walaupun demikian, Tuhan bersedia untuk menebus dan menyelamatkan. Makanya dua bagian nyanyian ini, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena apa? Walaupun manusia tidak setia, Allah tetap setia. Dan buktinya telah dinyatakan ketika dia menjadi manusia menebus kita lewat Yesus Kristus yang menjadi korban tebusan, korban sembelihan. Supaya kita boleh berkaca ke sana menginang, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, betapa setianya Tuhan kepada kita. Dan korban tebusan yang mahal itu, tidak ada korban di atasnya lagi. Yesus Kristus adalah korban terakhir, korban tebusan terakhir, demi merebut kita dari kuasa kegelapan, dari kuasa dosa. Karena kita tidak mampu lagi untuk membebaskan diri dari kebodohan itu. Sehingga di dalam Tuhanlah kita mengenal hikmat yang daripadanya, kebenaran yang daripadanya. Dan bersyukurlah kepada Tuhan, karena kasih setianya telah dinyatakan. Kasih setia yang mahal ini, anugerah yang mahal ini, dan perbuatannya yang telah menyelamatkan kita. Kiranya kita juga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memandang bahwa yang diperbuat Tuhan sangat lebih dari cukup. Sehingga kita mau mengabdikan diri, mendedikasikan hidup kita
supaya kita memberitakan keselamatan yang daripada Tuhan. Tidak ada keselamatan yang lain. Dan cuma Allah kita yang setia. Supaya lewat kehidupan kita menjadi pujian bagi nama Tuhan. Ini butuh pergumulan. Karena apa? Karena memang dunia menolak kita. Kita banyak kesusahan, kita pergumulan hidup. Tapi amanginang jemaat yang kasih Tuhan, kita telah ditebus oleh Kristus. Dan dengan rasa syukur, sadar akan penebusan yang mahal itu, saya pikir kalau mengingat perbuatan Tuhan, sepantasnya kita bersyukur selalu dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan, Roh Tuhan yang mengajar kita selalu menguatkan kita. Kita selalu belajar dari Tuhan. Yesus menjanjikan, datanglah kepadaku engkau yang letih, lesu dan berbauan berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku. Itu perlu. Karena kuk yang Tuhan beri itu ringan. Dalam bahasa Batak, nane yang dohot na upa porsat. Oleh karena itu, amanginang jemaat yang dikasih Tuhan, tetap teguh di dalam Tuhan. Tetap pegang teguh keselamatan daripadanya. Dan beritakanlah dengan cara nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Berikan hidupmu sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Oleh karena itu, teguhkan hati tetap dalam Tuhan. Dia Allah yang setia, yang bersedia menyelamatkan kita. Sekalipun dalam kegelapan kita waktu itu, tapi kita telah mengenal kebenaran Tuhan. Tetap tinggal dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah hidup kami menjadi nyanyian syukur. Dan kami tidak jatuh ke dalam pelanggaran atau kesalahan dan kebodohan yang sama. Tapi biarlah seluruh kehidupan kami boleh menyatakan kebaikan Tuhan. Kami telah di Tuhan selamatkan dan Tuhan telah beri kami kehidupan. Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami, biarlah kami boleh mengingat kesetiaan Tuhan, kasih setiamu, supaya kami semakin diteguhkan dalam perjalanan kami yang mungkin berliku, yang mungkin kami rasa lelah, tetapi kami tahu pengharapan kami adalah Kristus, dan kami akan selalu memperoleh penghiburan dari kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, teguhkan hati kami semua, seluruh jemaat Tuhan. Biarlah kami tetap mengarahkan hati kami kepada Sang Juru Selamat di dalam Kristus Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dan saya boleh dilibatkan dalam proyek renungan harian. Dan kiranya segala pemberitaan Tuhan yang setiap hari diberitakan lewat channel YouTube PKBP Petukangan menjadi berkat. Saya undur diri, hari ini adalah hari terakhir saya boleh membagikan renungan. Kiranya jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan dan tetap teguh dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. God